Kali ini saya akan coba ngebahas tentang menariknya belajar finansial. Nah, ternyata belajar finansial ini banyak juga manfaatnya ya. Jujur, saya baru tahu. Dulu saya nggak paham betul ya namanya belajar finansial. Nah, salah satu hal yang paling menarik di sini adalah bagaimana supaya kita mengatur keuangan dengan baik, entah itu uang yang masuk ataupun uang yang keluar. Jadi kita bisa mengetahui pergerakannya, cash flow-nya seperti apa, peruntukannya untuk apa. Nah, setelah kita bekerja kemudian kita mendapatkan penghasilan, entah itu sebagai seorang karyawan, pengusaha, atau freelance, kita kan dapat uang nih ya berupa gaji. Nah, itulah yang harus diatur dengan baik supaya mungkin istilah kasarnya hari ini gajian, besok udah habis. Nah, itulah bagaimana supaya kita mengaturnya dengan baik. Nah, salah satu artis atau stand up komedian yang menurut saya sangat-sangat cerdas dan bisa mengatur keuangannya dengan baik itu adalah Raditya Dika. Nah, itu saya ngikutin konten-kontennya yang ngebahas tentang perencanaan finansial. Jadi si Raditya Dika itu mengatur keuangannya dengan baik, dengan apik dan sangat-sangat matang. Bahkan pada saat masih bujangan, ketika dia masih baru pertama kali dapat royalti dari nulis, nah dia itu betul-betul mengatur keuangannya dengan baik. Untuk perencanaan pensiunnya ini sangat-sangat dia rencanakan dengan baik supaya nantinya itu enggak terus-terusan bekerja tapi bisa menikmati masa pensiun dengan baik. Nah, kita juga dalam agama Islam ya sebagai seorang muslim itu memang kita dianjurkan supaya nggak boros, bagaimana supaya mengatur keuangan dengan baik, dialokasikan dengan baik. Bahkan orang tua kita tuh sering mengajarkan bahwa kelolalah keuangan kamu dengan baik ya. Tujuannya tuh bagus banget ya ternyata. Nah, saya juga baru paham ya namanya mengelola keuangan ini setelah saya berkeluarga ya. Jujur dulu waktu masih single saya belum tahu ya sama sekali yang namanya perencanaan keuangan, uang itu harus diapain. Jadi pada saat itu ketika habis gajian, entah itu baru 10 hari, 20 hari, nah itu duitnya udah habis, blas sama sekali nggak kelihatan. Setelah saya belajar sedikit demi sedikit tentang finansial, ternyata bagus juga. Nah, beberapa kelebihan ketika kita belajar tentang finansial itu meningkatkan kontrol keuangan. Jadi dengan mencatat, sederhananya kita buat budgetin nih, tentunya teman-teman saya rasa banyak yang sudah tahu ya dan paham. Apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia finansial tentunya paham benar yang namanya budgeting, kemudian alokasi untuk uang, entah itu untuk jangka pendek atau mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Jangka pendek itu yang berupa hiburan, kemudian jangka panjang seperti dana pendidikan untuk anak, kemudian tabungan pensiun untuk beli rumah, mobil. Nah, itu adalah jangka panjang. Nah, tentunya semuanya harus diatur dengan baik dan dialokasikan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.